Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga selamat ya. Di saat-saat di mana-mana sedang ada demo seperti sekarang, kita tetap memang harus belajar. Tidak berarti dengan belajar ini kita kehilangan sikap kebangsaan, sikap kepedulian pada bangsa. Belajar adalah salah satu bagian dari kepedulian kita pada bangsa dan negara. Jadi tidak semua orang memang mesti uh, menjadi pejuang di jalan ya. Ada yang harus berjuang di atas penulisan, berjuang dengan bahasa, berjuang dengan gambar, berjuang dengan usaha-usaha lain yang bisa mengubah keadaan kita sehingga kita memasuki masa depan yang jauh lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak mahasiswa, dosen, siswa, guru, dan para pelaku perbukuan untuk melihat lagi aspek orisinalitas di dalam karya ya. Biasanya sebelum saya buka beberapa slide, orisinalitas itu dikaitkan dengan aspek sitasi dan aspek atribusi. Para guru, para dosen mesti membimbing mahasiswanya untuk memahami tiga komponen terkait itu: orisinalitas, sitasi, dan atribusi. Karena memang berkaitan ya. Tapi di dalam kuliah saya kali ini, saya tidak akan menyampaikan ketiganya kecuali tidak sengaja saja nanti saya jelaskan. Karena saya akan berusaha untuk menjaga diskusi tentang orisinalitasnya saja, tidak dicampur dengan sitasi dan atribusi. Kalaupun nanti ada diskusi sitasi, sebenarnya itu tambahan saja untuk antisipasi agar sebuah karya tulis itu masih memiliki ciri orisinalitas gitu. Agar sebuah karya tulis itu terjaga dari plagiarisme sebagai bagian dari orisinalitas. Nah, sebelum juga sampai ke beberapa halaman nanti, juga harus saya sampaikan bahwa orisinalitas tentu tema yang paling pokok di dalam karya tulis, ya, khususnya di dalam karya tulis fiksi. Fiksi yang saya maksud ini meliputi semua karya di luar buku non-fiksi. Kan buku itu secara garis besar atau penulisan secara garis besar itu ada penulisan teks, penulisan non-teks. Berarti teks itu kaku dan mengajarkan gitu. Atau ada karya ilmiah dan non-ilmiah. Tapi kalau kelompoknya teks dan non-teks, nah di kelompok non-teks itu ada yang disebut dengan fiksi dan non-fiksi. Yang sebut fiksi tidak dibatasi pada novel dan cerpen, tapi apapun karya yang sifatnya rekaan gitu ya, termasuk dalam hal ini puisi. Jadi ini diskusi yang saya gunakan, pendekatannya bukan pendekatan genre sastra yang biasanya meletakkan puisi sebagai wilayah yang berbeda dari fiksi. Fiksi biasanya identik dengan novel dan cerpen gitu, novelet gitu. Drama dipisahkan lagi, padahal kalau kita renungkan semuanya adalah karya rekaan, drama rekaan, novel cerpen rekaan, puisi juga rekaan. Makanya definisi rekaan ini yang saya maksudkan dengan fiksi gitu. Oke. Nah, orisinalitas itu memegang kendali penuh terhadap karya-karya fiksi. Mengapa? Karena Anda tahu, kita semua tahu bahwa novelis satu dengan novelis lain sebenarnya dibedakan karena orisinalitasnya. Ya, orisinalitas ini memegang kendali fondasional di dalam setiap karya, yang membuat karya satu dengan lain berbeda. Kalaulah Pramudia menulis novel dan dia membuang namanya, para pembaca Pramudia pasti bisa mendeteksi ini karya Pramudia loh. Atau misalnya Anda menulis novel lalu memakai gaya Pramudia, pembaca Anda akan bilang, oh kamu nulis seperti Pramudia ya gitu. Nah berarti di situ ada orisinalitas Pramudia. Berapa kali misalnya saya menulis cerpen dulu zaman belajar, lalu senior saya bilang, enak banget, seperti cerpen-cerpen Budi Dharma misalnya gitu ya. Itu bukan pujian sebenarnya dalam hal itu. Karena berarti karya saya kehilangan orisinalitas. Karya saya mirip dengan karya Budi Dharma. Karena itu menjadi sastrawan sangat sulit dalam hal orisinalitas. Nah, sedangkan di dalam penulisan karya ilmiah, tentu orisinalitas ini agak susah ya. Karena cenderung daya ucapnya sama. Selingkung gitu ya. Skripsi dari Untirta, misalnya bahasa Indonesia Untirta, skripsi
pendidikan bahasa Indonesia Untirta, pendidikan bahasa Indonesia di UNJ, di UPI, di UNY, saya kira ya mirip-mirip juga penuturannya. Bahkan berbeda jurusan pun, katakanlah dengan jurusan pergi SD misalnya, bertemu juga gaya penuturannya. Nah, disitulah kita nanti penting bicara tentang sitasi dan atribusi, karena sitasi itu yang membuat orang banyak persamaannya, tapi nanti selamat di dalam hal orisinalitas gitu ya. Oke ya, jadi makanya saya perlu tekankan saja sekarang bicara orisinalitas. Pertama yang bisa Anda lihat di sini ada definisi orisinalitas menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Ada lagi menurut WIPO, World Intellectual Property Organization. Kenapa saya harus menggunakan definisi dari undang-undang dan dari WIPO? Karena pada dasarnya begini, setiap orang bisa mendefinisikan apa itu orisinalitas. Pasti semua orang bisa. Seniman, musik bisa mendefinisikannya. Sastrawan begitu juga. Pelukis begitu juga. Semuanya bisa. Semuanya punya hak mendefinisikan apa itu orisinalitas. Tetapi orisinalitas yang dalam kaitannya dengan hak cipta, ya, itu yang saya kira harus dipegang bersama. Karena orisinalitas itu berkaitan dengan sengketa kepentingan. Jika misalnya kita punya karya, lalu karya kita dicuri orang, diduplikasi orang, maka kita menggugatnya dengan alasan undang-undang. Nah, berarti orisinalitas itu berkaitan dengan hak cipta. Disinilah kita perlu memahami definisi-definisi dari pengertian hukum. Ya. Hak cipta itu apa? Itu adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Kenapa otomatis? Ketika Anda membuat puisi, lalu selesai puisi itu, maka itu otomatis melekat pada Anda gitu. Berdasarkan prinsip deklaratif. Deklaratif di sini sebenarnya ketika kamu menerbitkannya, menayangkannya di Facebook, misalnya menayangkannya di Instagram, di situ sebenarnya telah terjadi yang disebut dengan prinsip deklaratif, tapi tidak resmi secara aturan hukum. Ya. Setelah sesuatu diciptakan, diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti saya bahas sedikit-sedikit ya. Nah, sedangkan menurut WIPO itu, untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, suatu karya itu harus benar-benar merupakan ekspresi asli dari penciptanya. Ini kan berkaitan dengan orisinalitas. Yaitu karya tersebut benar-benar diciptakan sendiri dan tidak merupakan tiruan dari orang lain, karya orang lain, atau dari materi-materi yang sudah menjadi public domain publik. Nah, kenapa saya bilang pondasi utama? Itu adalah orisinalitas dalam urusan hak cipta. Kita bisa membuat analogi begini misalnya ya. Bisa sama-sama kita bayangkan. Ada kendaraan itu jenisnya macam-macam kan. Ada jenis kendaraan sedan, ada jenis kendaraan fallback, ada jenis kendaraan SUV, ada kendaraan jeep, ada bis kota, ada truk. Nah, kira-kira golongannya begitu. Apa sebenarnya yang membedakan masing-masing kendaraan ini secara bentuk? Menurut saya adalah aspek sasisnya. Sasis ini dalam kendaraan merupakan aspek orisinalitas. Tidak mungkin sasis atau rangka bawahnya itu callback, lalu ke atasnya akan dibangun sedan. Ya toh? Tidak mungkin sasisnya itu SUV, kerangka atasnya dibangun bis kota. Sebaliknya pun sama. Jika kerangkanya bis kota, tidak mungkin ke atasnya menjadi sedan. Jadi bentuk-bentuk kendaraan yang kita kenal itu dibangun oleh standar orisinalitas yang membuat mereka masing-masing ada sebagaimana diri mereka masing-masing itu. Oke, misalnya gini. Apa sih yang membuat rumah satu dengan rumah lainnya itu berbeda? Kan rumah setiap orang, masing-masing orang berbeda, itu adalah rancang bangunnya gitu. Dari mulai pondasi, tiang-tiang, atap, yang utamanya itu pokoknya sebut dengan orisinalitas. Di bagian dalamnya, televisi Anda ya, banyak yang punya dengan televisi itu. Mereknya pun sama dengan merek tetangga, itu namanya atribusi.
Meskipun tidak akan saya jelaskan lebih banyak soal atribusi. Lalu bagaimana ceritanya semua itu Anda dapatkan itu namanya sitasi. Misalnya ketika ada orang bertanya, "Woi, kamu keren banget, dari mana punya mobil antik begini?" Nah, itu kamu bercerita, itu namanya sitasi. Ya? Nah, itu mudahnya begitu. Tanpa keaslian, sebuah karya tidak dapat diklaim sebagai ciptaan baru dan tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hukum. Jadi, Anda hanya mungkin menggugat karya orang lain yang Anda tuduh memplagiasi karya Anda jika karya Anda sendiri adalah karya yang dijamin orisinalitas. Ya, jangan sampai Anda memplagiasi tidak niat, tidak tahu gitu ya. Pikiran Anda ternyata sama dengan pikiran orang lain yang lebih mendahului Anda itu. Lalu jadilah buku Anda, kemudian buku Anda itu beberapa tahun kemudian muncul lagi buku lain yang menyerupai pikiran Anda. Lalu Anda bilang, itu buku sudah memplagiasi karya saya. Dan dia hanya memparafrase saja, tidak mengakui pikiran saya. Ternyata seorang ahli membuktikan Anda sendiri berpikir di dalam buku Anda itu dipengaruhi oleh beberapa pemikir sebelumnya yang Anda tidak pernah tahu saja. Karena itu ada yang disebut dengan plagiarisme disadari, ada yang disebut plagiarisme tidak disadari. Karena itu definisi ini menunjukkan bahwa orisinalitas itu tidak berarti kebaruan mutlak 100% baru, tidak ada ya. Melainkan keunikan dalam ekspresi pribadi. Itulah makna dari orisinalitas. Tadi sudah saya singgung ada yang dimaksud dengan hak eksklusif. Saya kira ini perlu juga ada prinsip deklaratif. Pelan-pelan kita akan lihat apa itu hak eksklusif. Hak eksklusif itu hak yang hanya dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta. Maksudnya bagaimana? Ketika saya menulis buku, saya sudah langsung memiliki hak cipta atas buku itu. Tapi ketika saya serahkan kepada penerbit dengan perjanjian eksklusif lagi, ya, maka saya menyerahkan sepenuhnya semua hak ekonomi saya kepada penerbit yang bersangkutan. Karena itu disebutkan dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta. Kalau dua-duanya memiliki hak tersebut, berarti ada perjanjian non-eksklusif namanya. Itu harus kita bahas dalam diskusi perbukuan ya, bukan di sini. Nah, orang tidak boleh menggunakan tanpa izin. Ini menegaskan kendali penuh atas ciptaan, hak eksklusif ini. Hati-hati Anda mengutip buku sebagian atau seluruhnya, begitu kan, kalau dalam bunyi undang-undangnya. Anda bisa kena urusan gugatan hak eksklusif. Apa itu prinsip deklaratif? Ini adalah pendaftaran hak cipta yang berfungsi sebagai pencatatan atau deklarasi tadi. Tadi sudah saya bilang tidak resmi ketika Anda mendeklarasikannya di dalam medsos misalnya. Namun, prinsip yang sifatnya normatif Anda misalnya daftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual itu bukan menjadi syarat bagi lahirnya hak Anda itu. Jadi prinsip deklaratif yang sifatnya formal itu sekali lagi untuk menjaga jika suatu hari ada sengketa. Ada karya yang mirip, misalnya dua, lalu karya Anda lah yang punya hak, Anda yang menang secara aturan. Jadi pencatatan itu membantu dalam pembuktian jika ada sengketa hukum ya. Anda bisa daftarkan ke Dirjen Haki untuk karya buku misalnya. Hak cipta itu muncul begitu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa persyaratan pendaftaran formal. Ini disebut dengan timbul secara otomatis tadi. Dan ini memudahkan perlindungan awal bagi pencipta. Maksudnya apa sih? Tadi saya sebutkan tentang tanpa mengurangi pembatasan di undang-undang begitu ya. Dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Ini penjelasannya adalah meski pencipta memiliki hak eksklusif, sebenarnya ada batasan penggunaan wajar yang diatur undang-undang juga. Boleh gitu ya. Seperti apa? Kutipan untuk tujuan pendidikan, kutipan untuk kepentingan penelitian, bahkan juga untuk pemberitaan. Ini menyeimbangkan hak pencipta dengan kepentingan publik. Jadi tidak ada definisi yang begini kaku misalnya. Kan di undang-undangnya juga dikatakan tidak dilarang mengutip sebagian, apalagi keseluruhan gitu ya. Berarti mengutip satu paragraf juga sudah masalah, sudah mencuri. Tidak begitu. Ketika Anda menyadari bahwa karya Anda itu akan juga berguna bagi pengembangan penelitian orang lain, mengapa Anda harus menghalang-halanginya gitu ya?
Namun ini juga masih diatur oleh undang-undang. Jangan gara-gara saya menjelaskan begitu lalu Anda bilang, ya bolehlah mengutip sumber apapun. Tidak begitu, semua ada aturannya. Mahasiswa, profesional, ahli hukum, semuanya saya kira mesti memahami secara mendalam konsep hak eksklusif ini. Untuk apa? Untuk membantu mengidentifikasi hak-hak sekaligus batasan dalam penggunaan karya orang lain dan memastikan kepatuhan hukum serta etika. Ya. Mungkin Anda sekarang bertanya, sebenarnya ada tidak sih ketentuan pasti atau persentase? Yang benar persentase. Adakah ketentuan pasti untuk persentase kutipan? Kira-kira jawaban Anda apa? Ya, tidak ada. Tidak ada persentase resmi memang. Di negara manapun tidak ada. Tidak ada aturan resmi. Undang-undang hak cipta kita tidak mengatur persentase kutipan secara spesifik. Apakah hanya boleh 20% dari karya kita itu. Kalau kita misalnya membuat skripsi, Anda membuat skripsi 100 halaman, maka 20%-nya boleh diisi oleh kutipan. Atau kutipan itu hanya boleh mengambil 20%-nya dari 100 halaman Anda itu. Katakanlah begitu. Tidak ada ya. Jadi apa landasannya? Fokus utama dari undang-undang ini sebenarnya tentang kesecukupan. Kutipan itu harus secukupnya dan tidak berlebihan. Lalu masih bertanya, jadi secukupnya itu berapa persen? Pokoknya intinya gini, secukupnya itu membuat kita sadar kita akan merasa cukup jika menggunakan untuk mendukung argumen atau analisis. Kamu akan menggunakan pendapat saya, pendapat siapapun untuk melakukan pendukungan atas argumen atau analisis Anda itu. Dan setelah selesai ya sudah cukup toh. Jadi kecukupannya itu maksudnya sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai begini. Sebenarnya sudah selesai dengan kutipan saya, tapi Anda masih ingin terlihat intelektual, lalu menambah-nambah dengan kutipan-kutipan yang lain. Untuk apa? Toh sudah cukup. Gitu. Ngerti ya maksud saya? Ketika Anda sudah merasa cukup dengan satu sumber, tidak perlu lagi sumber yang lain. Begitu. Itu kecukupan. Yang berikutnya adalah fokusnya pada kerelevanan. Kutipan itu intinya harus relevan dengan tujuan penulisan. Apakah relevan Anda mengutip pendapat saya untuk menanggapi hukum gravitasi misalnya gitu? Misalnya di puisi saya juga ada puisi tentang benda jatuh, katakanlah begitu. Bolehlah dikutip, tapi hati-hati loh, itu pikiran saya pikiran yang tidak saya bisa pertanggungjawabkan dalam urusan fisika gitu. Karena itu puisi. Jadi hati-hati mengutip pikiran saya. Nah, makanya harus ada unsur relevan dan sesuai dengan tujuan penulisan. Kalau digunakan untuk moto sih tidak apa-apa. Anda misalnya skripsi penelitiannya tentang fisika, mahasiswa fisika lalu memakai puisi siapa untuk moto gitu, kutipan karya apa, kata indah, kata quote gitu ya, dalam karya ilmiah Anda, tidak apa-apa. Itu tidak masalah. Nah, kedua syarat tadi, kecukupan dan kerelevanan itu sebenarnya berlaku untuk semua jenis tulisan. Termasuk tidak hanya karya ilmiah ya. Termasuk sebenarnya jika kamu membuat novel, lalu novel kamu ada kebutuhan untuk melakukan sitasi. Jadi harus ada kecukupan juga dan ada kerelevanan. Kalau mau tahu sebuah novel karya Budi Dharma itu judulnya Olenka, itu ada sitasi terhadap karya lain yang turut mempengaruhi karya tersebut. Sekarang kita akan lihat jika Anda ketahuan melanggar. Anda bisa kena sanksi perdata, bisa kena sanksi pidana. Sanksi perdata itu gini, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan dan meminta penarikan peredaran karya yang melanggar itu. Nah, tapi bisa juga melakukan upaya mediasi. Anda dengan orang mengerti hukum, ini juga bisa menyelesaikan kasus tersebut untuk menghindari proses pengadilan yang beribet gitu ya, belibet atau panjang. Sehingga selesailah antara Anda dan siapa yang membuat Anda merasa rugi itu. Contoh gitu ya. Bagaimana pidana? Apakah pidana bisa terjadi? Bisa jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja dan komersial. Ini pelaku dipidana 1 sampai 10 tahun loh ya. Dan atau denda mulai dari 100 juta bahkan sampai 4 miliar. Tergantung jenis pelanggarannya. Semua itu diatur oleh undang-undang. Dan ini menunjukkan keseriusan hukum terhadap pembajakan.
Jangan sampai Anda membajak, urusannya serius ya. Urusannya 1 sampai 10 tahun, urusannya denda mulai 100 juta sampai 4 miliar. Anda bisa pelajari aturan-aturan itu. Nah, bagaimana kalau praktik di lapangannya? Menurut saya untuk karya ilmiah tentu sebuah instansi bisa memberikan sanksi akademik ya. Misalnya membatalkan nilai, mencabut gelar, atau men-DO mahasiswa gitu. Karena sudah melakukan pelanggaran. Bagaimana untuk karya komersial? Ya, bisa berlanjut ke proses hukum, perdata atau pidana tadi. Nah, tapi ya tentu banyak kasus diselesaikan melalui mediasi, seperti permintaan penarikan karya atau ganti rugi tanpa harus melalui pengadilan formal. Dua-duanya oke gitu ya. Menurut saya kalau Anda khawatir dan tidak mengerti dengan pengadilan, ya sudah selesaikan, dirundingkan gitu ya, hitam di atas putih bersama ahli hukum. Jadi apa? Begitu pentingnya bagi setiap individu yang terlibat dalam penciptaan atau penggunaan karya untuk memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta. Kesadaran ini mendorong praktik penulisan yang lebih bertanggung jawab dan etis. Itu ya simpulannya bagian ini. Beberapa orang sering salah kaprah ya, memandang bahwa setelah diturnitin lalu ketahuan karyanya kurang dari 20% similarity-nya, kesamaannya dengan karya lain, maka merasa tidak melakukan plagiarisme. Sebaliknya, mereka yang tidak pernah melakukan, hampir sedikit sekali mengutipnya, katakanlah cuma 5%, lalu menganggap bahwa karyanya sangat orisinil. Tidak begitu ya aturannya. Alat itu pada dasarnya adalah ya alat saja. Jadi tidak memutuskan sebuah karya itu plagiarisme atau tidak. Ketika karya kita itu banyak mirip dengan karya orang, menurut Turnitin, belum tentu karya kita itu kena plagiarisme. Karena apa? Misalnya ketika Anda mengakuinya melalui sitasi bahwa pikiran ini memang bukan pikiran saya sudah sebutkan pikirannya Noto Nagoro, pikirannya saya sendiri misalnya, Senjaya, pikirannya siapa, dan seterusnya. Nah, pikiran-pikiran itu Anda akui, itu namanya sitasi, sebuah kredit ya terhadap karya orang lain. Pengakuan ini menyelamatkan Anda dari plagiarisme gitu. Jadi persentase tinggi tidak otomatis berarti plagiarisme. Bisa karena daftar pustaka, istilah teknis atau kutipan yang sah. Nah, persentase rendah juga sama, tidak menjamin bebas plagiarisme. Bisa karena katakanlah Anda melakukan parafrase curian dan tidak pernah mengakui sitasinya, maka Anda kena plagiarisme. Kemungkinan juga ada false positif. Maksudnya apa? Nama penulis, istilah umum, atau kalimat pendek bisa terdeteksi mirip oleh sebuah mesin pendeteksi. Dan kemiripan ini sebenarnya kemiripan yang wajar dan tidak termasuk plagiarisme. Contoh misalnya, Anda mengatakan makanan pokok orang Indonesia adalah beras. Wah, banyak sekali yang mengucapkan kata itu di berbagai sumber. Lalu Anda juga kena. Itu tidak kena plagiarisme, itu ucapan yang wajar. Musim di Indonesia ada 2, hujan dan kemarau. Tidak perlu mengutip dalam arti ada yang disitasi atau diatribusi oleh kita. Ya. Jadi itu pasti kena juga karena itu termasuk dalam wajar ya. Jadi tidak termasuk plagiarisme. Karena itu mesti ada pemeriksaan manual dan kontekstual yang dilakukan oleh para dosen, misalnya editor kalau dalam perbukuan, supaya untuk memastikan karya itu bebas plagiarisme atau tidak. Ada juga faktor keterbatasan database. Tidak semua karya masuk database. Misalnya buku cetak lokal atau artikel berbayar itu tidak terdeteksi dengan mudah. Ini dapat menyebabkan hasil yang tidak lengkap atau bias saat diturnitin kalau alatnya turnitin. Misalnya di zaman dulu ada sebuah buku judulnya KHD. KHD itu apa? Ki Hajar Dewantara. Siapa penulisnya? Subekti. Subekti ini tidak terlacak tuh oleh Turnitin. Ketika saya menulis ulang misalnya pikiran Subekti hari ini, kemudian memparafrasakannya, dan tidak ada satupun sumber internet yang bisa dilacak oleh Turnitin, ya saya akan dianggap bebas plagiarisme. Itulah yang disebut dengan keterbatasan database. Kemudian risiko angka mutlak, maksudnya apa? Tuntutan persentase tertentu, misalnya kurang dari 20% oleh kampus atau penerbit adalah aturan internal, bukan hukum. Ya. Interpretasi tetap harus dilakukan, lebih mendalam dari sekedar
angka, jangan sampai percaya pada angka. Itu bahaya jika memutlakkan angka dalam hasil pengukuran mesin seperti Turnitin. Jadi untuk apa sih gunanya alat-alat semacam itu, seperti Turnitin itu? Sebenarnya ada gunanya. Yang pertama adalah deteksi kemiripan teks dengan cepat. Meskipun dosen-dosen yang terbiasa di bidangnya bisa membaui, wah ini bukan karya mahasiswa saya nih. Ini karya profesor yang dulu mengajar saya di kampus saya dulu. Nah, bisa membaui. Bahkan kalimat-kalimat yang cenderung diproduksi massal di internet, banyak sekali di Google misalnya, itu tercium oleh dosen Anda itu. Tapi dengan bantuan Turnitin tentu ini lebih cepat lagi. Dalam arti dosen Anda belum baca, Anda sudah mengetahui begitu banyak kemiripan karya tulis Anda dengan karya tulis yang lain. Itu akan sangat membantu ya pekerjaan. Apalagi dalam dunia penerbitan, editor tidak harus capek dengan dugaan-dugaan. Dia tahu bahwa iya ternyata banyak kemiripannya. Sehingga editor yang baik akan membuat upaya agar karya Anda itu tidak benar-benar mirip ya, disamarkan dengan parafrase misalnya, dan juga akan dilacak sumber-sumber tersebut sehingga diakui sebagai sitasi atau atribusi. Nah, juga membantu institusi, maksudnya apa, perguruan tinggi dapat menjaga reputasi akademik mereka dengan menggunakan alat tersebut sebagai filter awal sebelum karya ilmiah dipublikasikan. Jadi jangan sampai nanti dipublikasikan orang ribut, ini karya dosen dari kampus ini, dosen ini sudah memplagiat karya dosen itu. Nah, itu terjadi karena institusi tidak menyelenggarakan pemeriksaan karya ilmiah dengan mesin. Jadi sangat penting. Yang ketiganya, alat bantu pembelajaran etika akademik. Dalam hal ini mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya melakukan parafrasa yang tepat dan mencantumkan sumber secara benar untuk membangun kesadaran akan integritas akademik. Jangan sampai parafrasanya itu sebenarnya masih kutipan langsung yang dia buang saja tanda petiknya, itu bukan parafrasa, itu namanya plagiarisme. Parafrasa yang benar itu Anda lakukan jika Anda sudah mengerti apa maksud dari sumber. Sumbernya misalnya sumber tua, Anda menulis tahun 2025, lalu sumbernya tahun 1990. Secara gaya bahasa sudah terlalu jadul katakanlah, sehingga Anda perlu menyampaikan dengan gaya Anda sekarang. Agar nada bicara kutipan pendapat orang dengan pendapat Anda itu tidak terlalu jomplang secara gaya bahasa, misalnya gitu. Kemudian Anda juga bisa jauh lebih kreatif dengan parafrasa. Oke. Bagaimana cara menjaga orisinalitas? Ini berlaku untuk penulis. Pertama, memang harus terus-terusan membangun integritas akademik. Dalam hal ini yang paling pokok gitu ya. Menyadari bahwa misalnya menyalin tanpa izin adalah bentuk pencurian. Menulis dengan jujur, meski hasilnya sederhana, itu jauh lebih baik daripada menjiplak ide orang. Sebagus apapun ide orang. Oke. Kemudian harus membangun rasa percaya diri, menghargai pemikiran sendiri, meskipun berbeda atau belum sempurna. Ya masa Anda baru mahasiswa S1 sudah bermimpi menjadi sepintar dosen Anda? Tidak usah. Memang Anda kesempurnaannya ada dalam proporsi mahasiswa setingkat Anda juga. Nanti Anda S2 nanti berubah lagi pasti. Nanti Anda S3 berubah lagi. Jadi tidak harus jangan sampai merawat kebiasaan begini. Ketika kamu mengutip panjang atau menambah-nambah daftar pustaka lalu Anda merasa pintar, itu salah kaprah. Kalau ingatkan dosen Anda sendiri, kalau Anda mahasiswa, ada dosen-dosen yang bilang begini, bimbingan itu yang dilihat bukan pemikiran Anda, tapi yang dilihat langsung bagian belakang. Ini kenapa daftar pustakanya hanya sedikit, baru 50? 100 dong, ya minimal 100. Nah itu kan tidak substantif gitu. Justru hal itu membuat karya Anda kehilangan orisinalitas dan bahkan membuat Anda merasa tidak percaya diri atau dinilai tidak meyakinkan, alias pikiran Anda tidak berguna gitu. Yang berguna adalah kutipan. Nah, lalu mengutip dengan benar. Menggunakan kutipan tentu harus seperlunya dengan aturan yang berlaku. Mengolahnya dengan analisis atau interpretasi pribadi, bukan sekedar menempelkan teks. Anda harus punya kemampuan ini. Mahasiswa harus melatih diri. Ya. Dan yang paling penting lagi adalah kemampuan mensintesis. Kan pikiran orang itu harus kita bayangkan sebagai tesis ya. Kemudian ada pendapat yang berbeda, itu disebut dengan antitesis. Tugas Anda semua dalam penulisan ilmiah atau bahkan esai harus mampu mensintesisnya
ternyata ada begitu banyak perbedaan pendapat tentang sesuatu yang sedang Anda kerjakan itu, maka Anda harus mampu melakukan sintesisnya. Ya, di masa dulu disebutnya sintesa, ya. Sekarang sintesis. Nah, berikutnya juga harus punya kesadaran tanggung jawab sosial, memahami bahwa karya orisinal itu memberikan manfaat lebih besar dan menjaga reputasi diri di mata publik dan dalam komunitas profesional. Jangan sampai Anda merusak diri dan merusak masyarakat komunitas Anda sendiri. Bagaimana kalau Anda berada di titik pengambil kebijakan? Dalam hal ini, katakanlah rektor, katakanlah Anda adalah dekan, katakanlah Anda itu kajur, atau kepala sekolah misalnya untuk sekolah yang sudah mulai mengenalkan aspek orisinalitas pada karya-karya siswa, tentu harus melakukan upaya penjagaan yang ketat. Karena satu orang kena, lembaga itulah tercoreng gitu. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Karena karya dosen setitik rusak universitas segunung. Kalau universitasnya ada di gunung maksud saya gitu. Ya gara-gara satu orang dosen misalnya ketahuan plagiarisme, ya tidak hanya dekan di fakultasnya, kajur di jurusan, tidak hanya mahasiswa yang dia ajar, tapi jurusan lain, fakultas lain, dosen lain, rektornya, pembantu rektornya, semuanya kena malu. Karena itu semua harus sepakat gitu ya, harus kuat di dalam menjaga lembaga ini. Yang pertama tentu perlu sosialisasi dan edukasi etika penulisan. Saran saya, Pak Rektor, Pak Dekan, para kajur ini ya, dimanapun kampusnya, wajib mengajarkan tata cara sitasi yang paling pokok saja dulu. Dalam hal ini ada APA, MLA, Chicago. Paling tidak itu, 3 lah. APA, MLA, Chicago. Dalam praktik penulisan yang sifatnya mau selamat secara etis. Jangan sampai yang 3 saja tidak dikuasai gitu. Mengapa ada 3 saja? Karena kita Indonesia tidak punya aturan. Kita tidak punya aturan. Nanti saya bahas ya, kita tidak punya aturan untuk penulisan. Kita itu sepakat diam-diam tapi tidak pernah juga ada kongresnya, ada kesepakatannya apa. Lalu mengumumkannya ke tingkat dunia, tidak ada kita. Kita itu warga masyarakat yang melakukan sitasi dengan membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan benar. Ya. Oke, nanti saya bahas itu. Kemudian penggunaan alat deteksi seperti Turnitin itu penting. Ya. Atau misalnya Authenticate, itu juga karya setingkat Turnitin. Harus diikuti dengan bimbingan, interpretasi hasil yang benar, bukan sekedar angka. Jadi jangan sampai jawaban saat datang asesor, oh karya-karya mahasiswa kami sudah diturnitin kok. Bukan itu ya, yang jawabannya harus Anda lakukan adalah setelah diturnitin itu diapakan karya mahasiswa gitu. Karena turnitin tuh sekali lagi cuma alat bantu, tidak memutuskan. Nah, kemudian juga boleh lembaga itu menetapkan batas kemiripan maksimal untuk karya ilmiah. Misalnya di kampus saya itu S1 30% kemiripannya, S2 20%, S3 15% katakanlah begitu. Dengan pengecualian kutipan sah serta SOP harus ada ini jika ditemukan pelanggarannya. Harus ada SOP. Kalau tidak ada SOP nanti setiap teguran, setiap sanksi ini bebas. Kalau bebas ngawur nanti ya. Pro kontra nantinya. Harus ada SOP. Kemudian berikutnya, proses editorial atau peer review itu harus dilakukan dengan ketat. Naskah harus diperiksa oleh reviewer, editor kalau penerbitan ya. Kalau di kampus tentu diperiksa oleh pembimbing 1, pembimbing 2, kadang-kadang pembimbing 1 itu kurang mau periksa setelah diperiksa oleh pembimbing 2 gitu ya. Pembimbing 1-nya sudah senior, pembimbing 2-nya selagi males juga, akhirnya karya mahasiswa yang jelas-jelas plagiarisme lolos ke sidang tertutup misalnya. Akhirnya sidang terbuka, akhirnya menjadi doktor. Itu kan bahaya gitu. Tahu-tahu 5 tahun kemudian ada yang menemukan karya disertasi si doktor ini ternyata terdeteksi plagiarismenya. Harus ada pengawalan ketat. Boleh juga misalnya para ketua jurusan meminta senior-senior atau alumni mahasiswa yang sudah terpilih dan bagus di dalam karya tulis untuk membimbing adik-adik tingkatnya. Ada lagi yang paling aneh menurut saya. Kita ini tidak punya budaya apresiasi untuk karya yang punya orisinalitas itu. Jadi yang kita lihat itu adalah karya yang citasinya benar, atribusinya benar gitu. Orisinalitas iya,
Tapi kapan sih kita mau memberikan penghargaan pada karya ilmiah mahasiswa yang punya sisi orisinalitas? Nah, ini penting, sangat penting. Sehingga ada yang sebut grade utama karya ilmiah itu adalah karya ilmiah yang memiliki orisinalitas. Bahkan misalnya kampus Anda, lembaga Anda itu bisa mendorong mahasiswa Anda atau dosen di kampus Anda untuk mempublikasikan karya tersebut ke jurnal internasional. Kenapa harus didorong? Karena perlu dana. Dorongan di sini harus dorongan moral dan materi gitu ya. Jangan sampai ada karya bagus, orisinal, lalu hanya dibaca oleh kalangan terbatas di dalam kampus. Harusnya terpublikasi secara mendunia, secara internasional. Saya kira ini harus dipahami dengan sangat baik oleh para mahasiswa, ya, para dosen, bahkan banyak yang tidak tahu. Editor juga gitu. Para penulis semua, ya, praktisi perbukuan harus hafal betul. Saya harus tekankan di judulnya, Citasi Indonesia Tidak Dikenal Dunia, karena yang kita tahu sistem citasi tertua itu adalah APA. Di akhir abad 19 mereka sudah merumuskan sistem citasi itu. Lalu MLA ini juga sama di akhir abad 19, meskipun belakangan 1890 sekian, kalau APA itu 1880 sekian. Gitu. Setelah itu ada Chicago. Chicago ini aturannya berkembang di awal abad 20, 19 sekian. 19 berapa? 02 kalau tidak salah gitu, atau 06 saya lupa. Dan ini Indonesia tidak punya aturan itu. Makanya agak aneh kita itu ya. Kita lihat saja nanti. Pertama, kalau kita memakai APA itu, tentu akan menulis nama akhir orang itu. Misalnya saya Senjaya, A, tidak boleh Arif. Kenapa? Karena tidak penting buat mereka nama depan itu. Ya, yang lebih penting adalah nama keluarga. Terus mengapa year-nya, tahunnya ini diberi tanda kurung? Kurung di sini sebenarnya fungsinya penonjolan, Bang. Karena di dalam tradisi riset-riset psikologi di Amerika dan psikologi modern yang kemudian juga berkembang di Eropa, itu sangat mementingkan tahun berapa penelitian itu. Tahun berapa penelitian itu, karena terlalu cepat riset-riset mereka. Akhirnya mereka mementingkan tahun. Tahun itu harus menonjol, karena itu diberi tanda kurung. Ya, kurung itu untuk langsung terlihat, paling menonjol dalam penulisan citasi. Kemudian judul, kemudian publisher. Ingat ya, dalam APA, dalam MLA, dan juga dalam Chicago itu tidak ada kota penerbit. Jadi bagaimana menulis misalnya Sigmund Freud, meskipun terkenal Sigmund Freud tetap ditulisnya Freud, S, titik, kurung, 1961. Judul, The Ego and the Id. Lihat bahwa penulisan judul buku memakai APA ini memakai sentence case, memakai jurus kalimat. Tulisnya begini. Coba lihat, ini ditulisnya dengan sentence case ya. Sentence case itu berarti ditulis dengan bentuk kalimat saja. Tidak ada tuh egonya menjadi E kapital. Id-nya tidak kapital. Ini biasa digunakan untuk bidang psikologi, pendidikan, sosiologi, dan ilmu terapan. Mengapa bidang-bidang ini? Karena ini bidang sains yang ukurannya cepat berubah, tergantung konteks perubahan zaman. Makin banyak perubahan pada nilai-nilai sosial, gitu, keadaan yang serba cepat berubah, maka muncullah penelitian-penelitian ini dengan menderas gitu ya, di bidang-bidang ini. Anda tahu misalnya kurikulum cepat berubah kan? Psikologi banyak perubahan, sosiologi jelas berubah. Bagaimanapun riset sosiologi di zaman saya kuliah S1, di zaman sebelum reformasi, setelah reformasi, sekarang, dan seterusnya itu mengalami perubahan-perubahan pesat. Sedangkan MLA, Modern Language Association, itu mementingkan penulisan nama selengkap-lengkapnya. Maka Shakespeare itu muncul, Williamnya juga disebut. Dan ingat bahwa yang kemudian menyusulnya bukan tahun, tetapi judulnya. Title-nya itu ya. Hamlet misalnya di sini. Sama, ini juga tidak ada kota penerbit, langsung Oxford University Press. Kenapa tahunnya dibelakangkan? Karena di dalam kajian sastra, bahasa, seni, humaniora itu sebenarnya data-data yang biasa dibicarakan adalah data-data yang sudah populer dan tidak banyak berubah secara tahun. Sastra juga cenderung stabil. Bahkan misalnya di sini saya tulis 2008 Hamlet ini, ya masih Hamlet yang sama juga dengan Hamlet yang terbitan di pertengahan abad 20 misalnya.
Saya punya beberapa karya Hamlet yang cetak di abad 20, abad lalu, dan itu karya-karya tua juga. Kalau dibuka dengan edisi sekarang yang masih sama juga isinya. Jadi karena itu yang dipentingkan adalah judulnya saja. Toh isinya masih sama. Jadi tahun ditulis belakangan. Ini kalau Anda orang sastra, kuliahnya humaniora, kuliah bahasa, kuliah seni, mengapa menggunakan aturan EPA? Sedangkan aturan yang benar dan logis secara filosofis ya, mengapa tahun ditulis di belakang adalah aturan MLA gitu. Sedangkan Chicago sama, misalnya nama belakang, nama depan, kemudian tahun terlebih dahulu, dan penerbit setelah itu tahun terbit. Ya, seperti penulisan di MLA, sama-sama judulnya juga ditulis dengan title case, bukan sentence case. Biasanya digunakan untuk filsafat, sejarah, hukum, teologi. Apa bedanya? Ini bedanya adalah dia ditulis dengan sistem footnote, catatan kaki. Kelebihan footnote itu bisa memperjelas kata-kata tertentu, misalnya kutipan tertentu yang untuk dimuat di bagian utama terlalu mengganggu, tapi juga butuh penjelasan. Makanya dibuatlah catatan kaki. Coba bayangkan misalnya ketika kita menjelaskan sebuah kata dalam bahasa Yunani, misalnya dijelaskan ke dalam karya ilmiah berbahasa Inggris, itu agak ribet gitu, karena tidak ada padanannya. Tapi kita tetap harus bisa menjelaskannya di bagian isi. Karena agak ribet di bagian isi, ada penjelasan tambahan, ditambahlah notes. Sama misalnya sudah menyeberang ke bahasa Inggris, kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia tidak ada padanannya lagi. Kita gunakan dalam versi Inggris saja. Lalu kita berusaha menjelaskan kepada pembaca bahwa dalam bahasa Indonesia kurang lebih begini loh. Nah, makanya itu muncul di notes. Itulah kelebihan dari sistem Chicago. Jangan sampai Anda menggunakan citasi EPA dan MLA, tapi menggunakan catatan kaki. Catatan kaki itu bukan tradisi EPA dan MLA, catatan kaki itu tradisi Chicago. Ya. Dan Chicago itu juga istilahnya bibliografi. Kalau di EPA itu istilahnya adalah referensi. Kalau di MLA istilahnya adalah work cited, daftar yang dirujuk. Jadi kalau terjemahan di Indonesia ada daftar rujukan, itu mengacu pada MLA. Kalau di Indonesia ada sumber yang menggunakan istilah referensi, maka isinya mestilah EPA, karena referensi itu adalah istilah EPA. Sedangkan bibliografi itu bedanya apa? Bibliografi itu memuatkan karya-karya lain yang tidak Anda rujuk secara langsung, tapi ikut berpengaruh. Jadi dalam daftar bacaan di bibliografi itu pasti ada karya-karya yang tidak semua karya tersebut dikutip di dalam bagian isi. Misalnya, Anda membaca 100 buku nih untuk membuat karya penelitian Anda di bidang ontologi bahasa misalnya, ontologi teknologi, epistemologi demokrasi, katakanlah begitu. Tapi apakah dari 100 buku itu semuanya Anda kutip? Tentu saja tidak. Kalau semuanya dikutip itu namanya merangkum 100 buku. Ternyata dari 100 yang Anda baca itu yang benar-benar Anda gunakan hanya 50 buku. Tetapi 100-100-nya harus masuk ke dalam bibliografi karena turut berpengaruh. Oke, kalau Chicago yang author date itu, Chicago memang ada dua, ada notes dan bibliografi, ada author date. Kalau author date ini tahunnya ditulis di bagian awal seperti penulisan EPA, tetapi tidak berkurung. Biasanya Indonesia itu begini kan, so Chicago gitu, author date. Yang aneh ya kita tidak konsisten, di bagian dalam kita menggunakan halaman dengan tulisan titik 2. Ya. Nah, kalau di Indonesia kita mengenal nama penulis, judul, kota penerbit, tahun, halaman. Kita kebanyakan di Jakarta, Raja Wali Press misalnya gitu. Dan juga kita tidak punya batasan. Aturan yang kita gunakan ini berlaku baik itu penelitian filsafat, baik itu penelitian sastra, baik itu penelitian psikologi, penelitian sains, itu masih menggunakan citasi yang sama. Aneh. Seakan-akan semua tradisi penulisan citasi berlaku bagi semua hal. Anda harus pahami bahwa tahun ada di kurung, tahun ada di akhir, itu semua ada maknanya. Kita tidak boleh memperlakukan aturan yang sama untuk penelitian yang berbeda. Saya kira ada 2 slide lagi yang perlu Anda kuasai. Jadi ini di dalam penulisan di bagian dalam, jika Anda menulis esai misalnya, atau karya ilmiah, atau buku non-teks, itu mesti dipahami EPA itu di dalam bagian isinya. Contoh misalnya gini, Freud menjelaskan struktur psikis manusia terdiri dari id, ego, dan superego. Freud, 1961, ya pastikan setelah koma itu P. Ya, kenapa P? Ini page dan 18. Boleh tidak diganti dengan H?
Ya tentu saja tidak boleh karena tidak ada kode H dalam aturan APA, yang ada kodenya P. Jadi jangan sembarangan mengindonesiakan P, meskipun Anda tahu bahwa P ini adalah page, diganti dengan H. Jangan. Jangan juga kamu membawa titik dua di sini. Kalau titik dua ini tidak dikenal dalam APA. APA tidak mengenal titik dua. Nah, P ini akan berubah jika kamu memakai halaman yang berlanjut, maka menjadi PP. PP ya. P-nya ada dua, titiknya ada satu. Misalnya ini berlanjut katakanlah, jadi PP 18 strip 19 katakanlah gitu. Di dalam MLA ini author page ya. Contohnya begini. Dalam Hamlet, Shakespeare menuliskan bahwa to be or not to be adalah dilema eksistensial. Nah, ini tidak ada komanya. Shakespeare 55. Kenapa kok ada tanpa tahun? Tadi sudah saya jelaskan. Kita kembali ke P18 ini. Apakah dalam kutipan tidak langsung semacam ini, tidak ada tanda petiknya? Apakah harus ada halaman? Ya. Nah, sifatnya ini tidak wajib dalam APA, dianjurkan saja. Jika Anda melakukan parafrasa yang terlalu jauh secara bahasa dengan sumber aslinya, page ini dihilangkan saja. So, ini semua anjuran. Tapi jika parafrasenya masih dekat-dekat dengan sumber aslinya, sebaiknya gunakan page. Dan ini akan menjadi wajib sifatnya jika kutipannya langsung. Ini kutipan langsung, to be or not to be. Nah, ini kutipan langsung ya. Kutipan langsung ini berarti halamannya menjadi wajib. Bagaimana jika kutipan tidak langsung parafrase? Sifat MLA juga sama, dianjurkan jika masih dekat, tidak dianjurkan jika jauh. Bagaimana dengan Chicago, not bibliografi itu? Di sini munculnya dalam bagian isi adalah catatan kaki. Misalnya Heidegger membedakan antara being and beings, ini kapita, ini tidak, dalam kerangka ontologi fundamental. Ini diberi catatan kaki. Di bawah tulisan Anda muncul Martin Heidegger, bukan Heidegger, Martin. Being and time ini tulisnya miring seperti ini. Lalu penerbitnya ditulis dalam kurung. Hati-hati, ini harus dipenuhi aturannya. Oke, dan halamannya Anda sebut terakhir. Sedangkan untuk Chicago, author date, itu begini polanya, tanpa koma. Author dan year ini pengarang dan tahun tanpa koma. Durkheim 1997 tidak ada koma ya. Kalau di sini APA Freud koma, kalau di sini Durkheim langsung tahun. Baru setelah koma itu namanya halaman, tidak ada titik dua juga di sini ya. 1 2 3 ini nama halamannya. Dan ini juga sama, jika Anda melakukan kutipan langsung, wajib memakai halaman. Jika kutipannya parafrasa, dianjurkan. Jika kutipannya parafrasa yang makin jauh, sebaiknya dihilangkan karena orang nanti melacaknya juga susah gitu. Coba kita lihat citasi Indonesia. Misalnya menurut Sukanto, masyarakat adalah sistem yang saling berkaitan. Satu, di bawahnya Suryono Sukanto, sosiologi suatu pengantar, Jakarta Raja Wali Press, 200 halaman. Ini sistem Indonesia begini. Lagian susah kita menyepakatinya karena ya siapa yang mengakui citasi kita gitu ya. Kalau sebagus apapun karya Anda, ketika Anda mengumpulkannya dalam forum ilmiah, jurnal ilmiah, tentu Anda semua mengubah dengan aturan APA, MLA, Chicago, dan aturan lainnya sifatnya internasional. Jadi capek-capek kita membuat susunan citasi Indonesia, pada ujungnya kita tidak diakui juga. Selesai ya. Jadi Anda tinggal belajar saja, mendalaminya, menerapkannya. Saya tahu bahwa bagian yang agak susah memang di bagian citasi. Tapi kurang lebih gini. Bagaimana sih cara menguasai bidang citasi? Ya seperti halnya para editor yang terbiasa dengan KBBI, terbiasa dengan EYD. Jadi setiap memeriksa naskah orang itu cek lagi, ini benar tidak sih penulisannya begini? Ini benar tidak sih penulisannya titik dua itu seperti ini, titik koma seperti itu. Ini tetap dicek lagi. Sama ketika Anda memeriksa sistem citasi sebuah buku, Anda pastikan ini buku karya apa sih? Ini bidang psikologi. Oke, berarti sebaiknya pakai APA. Ini buku bidang apa sih? Oh, sastra, sebaiknya pakai MLA. Ini buku bidang apa? Filsafat, teologi. Sebaiknya gunakan Chicago. Dan harus konsisten dengan gaya yang dipilih itu gitu. Jangan sampai Anda menggunakan gaya Indonesia yang tidak ada kesepakatannya. Saya melihat bahkan ada sebuah kampus besar di Indonesia, tidak usah saya sebutkan. Itu punya aturan sendiri loh. Misalnya kalau pakai misalnya Sigmund Freud. Jadi Freud, Sigmund, tahun, judul, kota, penerbit ini maksudnya apa ini ya? Kenapa kita membuat aturan sendiri? Kenapa? Seolah-olah kita punya alasan logisnya.
Biasanya kan jawabannya gini, memang salah kita punya aturan sendiri? Ya bukan soal salah dan soal benar, silakan saja. Tapi logikanya apa? Karena APA, MLA, Chicago itu mereka menyusun rumus-rumus semacam itu dengan filosofi yang jelas, dengan argumen yang jelas. Mengapa tahun dikurung, kenapa yang ini dibelakangkan, kenapa yang itu tidak ada, kenapa harus sentence case, yang ini title case, semuanya ada penjelasannya. Apakah kampus Anda punya penjelasan semacam itu? Lalu kalau tidak, lalu untuk apa Anda berbangga-bangga bahwa kami juga punya karya sendiri, punya citasi sendiri? Saya tidak yakin alasannya bisa masuk akal. Lagi pula begini, setiap kampus, universitas itu punya banyak bidang. Tidak mungkin bidang kajian-kajian di misalnya FIB itu punya citasi yang sama dengan kajian di MIPA. Dan MIPA punya citasi yang sama dengan di jurusan psikologi. Ini nggak mungkin. Lalu di kampus yang sama ada jurusan filsafat memakai cara penulisan APA buat apa gitu ya. Seakan-akan filsafat itu sedang mengejar-ngejar kebaruan tahun penelitian. Sedang mengejar update, tidak. Filsafat saya kira tidak melakukan penelitian yang serba cepat seperti penelitian mereka yang di bidang sains sosial, psikologi, pendidikan, apalagi ilmu sosial terapan yang serba cepat gitu. Jadi semuanya perlu landasan argumen yang kuat. Saran saya, kita di Indonesia tidak sombong-sombongan dengan karya kita yang tanpa kejelasan argumen. Sebaiknya kita ikut salah satu pilihan APA jika karya kita psikologi, pendidikan sosiologi, atau ikut MLA jika karya kita itu di bidang sastra, atau ikut Chicago jika karya kita di bidang teologi, ya, atau ikut Chicago yang author-led jika kita ini ilmu sosial dan sains. Atau saya senang sekali bisa menyampaikan materi ini di tengah harus kerja di rumah karena sekali lagi kita dalam situasi yang bisa berbahaya jika ada di jalanan, ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan selamat dan semoga Indonesia semakin baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.